lebih dari 90% koin token yang beredar sampai saat ini itu rata-rata kehilangan nilainya. Bahkan ada yang sampai nggak ada nilainya lagi. Oke. Nah, ini ya terjadi karena di dunia mata uang kripto saat ini itu 99% cryptocurrency itu tidak memiliki intrinsic value. Nah, Gaia itu kan di backup oleh emas nih. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa sih harus... Oke, sebelum kita masuk ke kenapa emas, kenapa harus ada backup? Oke, kita kan tahu ya dalam dunia usaha, bisnis, investasi, itu kita kenal pasti ada namanya keuntungan dan kerugian. Betul. Ya, nggak mungkin ada bisnis, usaha, investasi yang selalu pasti untung. Betul. Kalau Pak Dhani ada, tolong kasih tahu kita juga mau. Mungkin kalau bagi para penonton yang ada, mungkin juga boleh kasih tahu kita. Boleh kasih tahu kita ya. Tapi berhubung ya kita tahu ya pasti di mana ada profit, keuntungan, di situ juga pasti ada resiko. Betul. Oke. Nah, kebanyakan orang tuh, semua orang pasti seneng dan bisa tuh nerima yang namanya keuntungan. Tapi bagaimana dengan kerugian? Betul. Ya. Kalau sampai kerugian ini sampai terjadi dengan mereka, kadang-kadang ya kita mau nggak mau ya. Tapi kita akan berusaha supaya kerugian itu jangan sampai maksimal. Jangan sampai seluruhnya. Ya, kalau bisa kita minimalisir. Ya. Nah, kalau kita melihat dari data-data dari coinmarketcap.com yang ada, lebih dari 90% koin token yang beredar sampai saat ini itu rata-rata kehilangan nilainya. Bahkan ada yang sampai nggak ada nilainya lagi. Oke. Nah, ini ya terjadi karena di dunia mata uang kripto saat ini itu 99% cryptocurrency itu tidak memiliki intrinsic value. Hanya memiliki market value, di mana market value ini ya sangat bergantung dari tingkat kepercayaan. Gitu. Nah, disinilah fungsi dari backup yang dimiliki Nagaya. Dengan adanya backup ini, nilai dari Nagaya itu tidak akan mungkin mencapai 0. Kenapa? Karena nilai intrinsik Nagaya itu adalah nilai intrinsik dari sesuatu atau aset atau produk yang membackup Nagaya itu sendiri, yaitu emas murni. Jadi nilai intrinsik Nagaya adalah nilai intrinsik emas murni yang membackup setiap Nagaya. Oke, menarik. Tadi ada menyebut mengenai Pak Johannes, ada menyebut mengenai intrinsic dan market value ya. Nanti kita akan masuk ke sana lebih detailnya. Tapi sebelumnya saya penasaran. Kenapa yang dipilih emas, Pak Johannes? Jadi waktu kita menentukan apa sih yang sebaiknya membackup Nagaya ini ya, kita harus melihat dulu beberapa faktor. Jadi ada beberapa faktor yang kita nilai. Di antaranya itu adalah yang pertama, backup itu harus dikenal dan diakui oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi intinya kalau kita nyebut backupnya apa, semua orang harus tahu. Oh, itu barangnya. Oh, itu produknya. Itu dia. Nah, yang kedua, harus terbukti telah digunakan selama puluhan, bahkan mungkin kalau bisa ratusan atau ribuan tahun sebagai alat yang pelindung nilai. Ya, jadi harus sudah terbukti. Itu yang lebih baik. Semakin lama telah digunakan sebagai alat pelindung nilai, artinya dia sudah terbukti. Terus tingkat likuiditasnya harus tinggi dan global. Maksudnya apa? Dia mudah ditukarkan untuk aset lain. Contoh misalkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan kita pasti butuh uang fiat ya. Betul. Nggak mungkin kita bisa bilang bahwa kripto ini kita bisa pakai di seluruh dunia. Sampai saat ini belum ada cryptocurrency yang benar-benar diterima sebagai alat pembayaran di seluruh dunia. Bahkan Bitcoin sekalipun. Ya, jadi kita butuh yang tingkat likuiditasnya tinggi dan harus global. Jadi jangan cuma di Indonesia, cuma di Singapura, cuma di Korea, cuma di Amerika gitu. Nggak bisa, kita harus di global. Nah, backup ini pun harus bisa diklaim. Harus bisa diklaim dengan mudah dan dalam jumlah yang beragam. Gitu. Jadi, kalaupun ada backup tapi tidak bisa diklaim, ya itu juga sebenarnya percuma. Betul. Tapi yang lebih penting, backup ini bukan hanya klaim semata ya. Jadi bukan cuma kita bilang bahwa
kita ini di backup gitu. Tapi cuma klaim aja. Tetapi backup ini pun harus bisa diverifikasi. Artinya harus transparan dalam soal jumlah, terus di mana backupnya berada, dan harus bisa dilakukan independent audit. Oke. Ya. Berarti transparansi itu sangat penting ya, Pak Johannes ya. Betul. Oke. Nah, berarti untuk Nagaya sendiri sebelum dijual kepada publik, berarti emasnya sudah ada dong? Oh, belum. Kita belum ada? Belum. Oke. Karena gini, konsep kita ini kita bukan jualan emas. Ya, kita bukan jualan emas. Tetapi kita menyediakan mata uang kripto yang di backup oleh emas. Nah, dari dana hasil penjualan Nagaya itu tidak semuanya kita gunakan untuk proyek atau bisnis kita. Oke. Sebagian besar, persentase yang terbesar itu kita gunakan untuk membeli, untuk cadangan ya. Nah, untuk backup. Ya. Nah, kita akan gunakan untuk membeli emas murni, dan emas ini akan kita simpan di sebuah tempat penyimpanan khusus emas, perak, platinum, titanium yang berada di negara Singapura.